Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, angkatan 31 kelompok 1. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yang mana untuk jabatan saya yaitu penyusun program anggaran dan pelaporan. Ada beberapa tahapan dalam penyelesaian isu. Yang pertama, identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, menapis isu. Dalam hal ini menggunakan metode USG. Yang ketiga, mendalami dan menganalisis isu. Dan yang keempat, alternatif penyelesaian isu. Sekarang kita masuk tahapan penyelesaian isu yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Ada beberapa masalah yang ditemukan. Yang pertama yaitu kesulitan data dari bidang-bidang. Yang kedua, pengumpulan laporan kinerja selalu tidak tepat waktu. Dan yang ketiga, kekurangan pegawai program. Kemudian kita masuk bagian analisis tapisan masalah. Dalam hal ini menggunakan metode USG. Metode USG atau Urgency Seriousness Growth adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 sampai dengan 5 atau 1 sampai dengan 10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Seperti tabel berikut ini, pada masalah kesulitan data dari bidang-bidang itu mendapat skor total USG-nya 14. Kemudian pengumpulan laporan kinerja selalu tidak tepat waktu itu skor totalnya 13. Kemudian masalah kekurangan pegawai program itu skor totalnya 11. Jadi, dalam hal ini untuk masalah kesulitan data dari bidang-bidang itu mendapat skor total tertinggi. Oleh karena itu, isu inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Setelah isu tadi didapatkan, selanjutnya kita dalami dengan menggunakan metode isu fishbone atau tulang ikan. Metode fishbone ini dapat mengidentifikasi berbagai sebab dari satu masalah dan menganalisis masalah tersebut menjadi lebih dalam. Jika kita lihat gambar tersebut, kemungkinan penyebab kesulitan data dari bidang itu adalah yang pertama, kelalaian masing-masing bidang, yang mana selalu melaksanakan pekerjaan pada saat deadline dan menunda waktu. Yang kedua, tidak konsisten, yang mana data yang diberikan selalu berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, tidak mengerti, sehingga informasi yang didapat itu kurang jelas. Kemudian yang keempat, malu. Mereka tidak mau bertanya. Selanjutnya, isu tersebut dianalisis dengan metode SWOT yang digunakan untuk mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu kekuatan, di mana setiap ada instruksi pekerjaan hendaknya segera dilaksanakan tanpa menunda waktu. Yang kedua, kelemahan, tidak malu untuk bertanya dan banyak belajar. Yang ketiga, peluang, dengan mengerjakan tugas sesuai instruksi dan tepat waktu, seharusnya pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Dan terakhir, ancaman, para masing-masing bidang selalu seharusnya menelaah dan meneliti terlebih dahulu apabila memberikan sebuah data sehingga tidak mengakibatkan kesalahan data.
Kita masuk ke tahap terakhir, yaitu alternatif penyelesaian isu. Kita dapat menentukan alternatif penyelesaian isu dengan menggunakan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya adalah kesulitan data dari bidang dengan penyebab kelalaian masing-masing bidang, data yang diberikan selalu berubah, kurangnya informasi yang didapat, diam saja dan tidak mau bertanya. Adapun alternatif penyelesaiannya yaitu yang pertama, melaksanakan pekerjaan sesuai instruksi dan tanpa menunda waktu. Tahapannya adalah selalu bertanya jika tidak mengerti, sehingga hasil yang didapatkan yaitu data yang diberikan sesuai yang diharapkan. Adapun para pihak yang terlibat adalah para kasih masing-masing bidang, kemudian kasubag program, dan terakhir staf, baik itu staf dari bidang maupun staf program. Kemudian alternatif penyelesaian kedua, yaitu pahami masing-masing setiap kegiatan. Adapun tahapan setiap alternatifnya adalah selalu teliti setiap data yang diberikan, sehingga hasil yang didapatkan yaitu pekerjaan pun menjadi efektif dan efisien. Dan para pihak yang terlibat adalah para kasih masing-masing bidang, kasubag program, dan staf, baik itu staf masing-masing bidang maupun staf program. Demikianlah presentasi saya tentang tahapan penyelesaian isu. Apabila ada salah dan khilaf, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.